Bapak bayangkan, Allah itu punya dosa nggak? Semua manusia di dunia ini itu semuanya berbuat dosa. Maksudnya menggampangkan dosa. Artinya sudah digampangkan dosa itu kalau sudah begitu, Mbak. Berbuat Kalau dosa orang itu pilihan, Pak. Berbuat dosa itu pilihan. tidak dapat Berarti pahala. setelan dari pabrik, Bapak itu memang berbuat baik. Ya, diuji. Menurut saya Adam itu diuji. Adam berdosa karena Allah yang baik yang bikin Adam berdosa. Itu konsep Islam. Kalau begitu maksud saya, bro, jangan lari-lari ke sana. Kalau saya buka apa kata nabimu gimana? Bentar. Bapak, surga itu bukan tempat pengujian, Pak. Kenapa? Di Quran tidak ada larangan Adam untuk makan buah. Adanya jangan mendekati pohon. Mbak, dihukum. Bapak itu diciptakan dengan pelanggaran nggak? Ya, wallahu Bapak alam. diciptakan bersih. Lu kok wallahu alam? Memangnya Bapak begitu diciptakan, Bapak udah berbuat dosa? Tidak, saya Berarti diciptakan. Anda berbuat dosa itu bukan fitrah Anda. Anda berbuat dosa karena itu pilihan Anda, bukan fitrah Anda. Jadi orang berbuat baik karena itu fitrahnya. Saya kasih tahu, Anda berbuat baik itu bukan pengujian, tetapi Anda berbuat baik memang fitrah Anda itu diciptakan untuk baik, bukan untuk berbuat dosa. Justru saya tidak ngerti maksud Mbak ini bagaimana. Bener, Pak. Bapak misal punya anak. Saya tanya, Bapak misal punya anak. Anak Bapak ini memang Bapak ajarin berbuat dosa? Tidak. Oh, berarti fitrahnya manusia itu bukan untuk berbuat dosa. Sekarang saya tanya, apakah Bapak mengajarkan anak Bapak ini untuk tidak taat sama Anda? Tidak. Anak saya harus saya ajarkan taat. Berarti manusia itu tidak taat karena dia melanggar. Nah, justru Bukan karena dia menguji. melanggar, saya kasih hukuman kalau dia melanggar. Begitu maksudnya. Pak, esensinya itu bukan ke situ ya, tapi tentang natur dosa manusia. Gini, seorang anak kecil yang tentu tidak diajari berbuat jahat oleh orang tuanya, tapi suatu saat mereka bisa berbuat salah dan bisa berbuat dosa. Itu menjadi bukti bahwa di dalam dirinya itu ada hakikat, ada natur keberdosaan. Yang oleh natur itu dia bisa berbuat dosa. Oleh karena ada dosa di dalam diri dia, maka dia bisa berbuat dosa. Coba, Allah yang kudus, ada dosa nggak dalam dia? Nggak ada. Makanya Allah nggak bisa berbuat dosa. Sama seperti hewan, Pak. Singa misalnya. Singa, anak singa itu pasti buas. Tetapi waktu kecil, waktu bayi, dia tentu nggak berbuat buas. Dia belum menerkam mangsanya, lain-lain belum. Tapi ketika dia sudah besar, dia bisa melakukan perbuatan yang buas. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak dia dilahirkan, dia sudah mewarisi kebuasan dari orang tuanya. Mau dia tidur, mau dia menerkam mangsanya, mau singa itu mandi sungai, mau singa itu di kandang, mau singa itu dimanapun, pada dasarnya dia adalah hewan buas. Karena kebuasan itulah yang membuat dia bisa melakukan perbuatan yang buas. Manusia berdosa karena adanya dosa di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau di dalam diri kita nggak ada hakikat dosa, Pak, sejak dilahirkan, maka nggak mungkin kita bisa berbuat dosa saat ini. Coba Bapak bayangkan, Allah itu punya dosa nggak? Enggak. Makanya dia nggak pernah berbuat dosa. Manusia sejak kecil dilahirkan itu harus dengan natur dosa. Kalau dia dilahirkan tanpa dosa, enggak mungkin dia bisa melakukan perbuatan yang berdosa. Tapi pada faktanya, semua manusia di dunia ini itu semuanya berbuat dosa. Kalau dia memang dilahirkan tanpa dosa, dia tidak mungkin bisa melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan manusia adalah bukti bahwa manusia ini sejak mulanya, sejak dilahirkan sudah memiliki hakikat keberdosaan itu. Jadi kami orang Kristen
Nih ya Pak, kami tidak memandang dosa ketika kamu mencuri itu dosa. No, itu perbuatan dosa. Itu perbuatan dosa. Tetapi ketika kami mau mencuri, ya misalnya nih Bapak Daeng, Elia misalnya mencuri, saya mencuri aqua. Kamu mencuri, nah kamu berdosa. Iya, saya mencuri, perbuatan saya mencuri itu adalah perbuatan dosa. Tetapi yang membuat saya mencuri itu karena ada dosa di dalam diri saya, Pak. Kalau saya tidak punya dosa, nggak mungkin saya melakukan pencurian. Karena nggak mungkin dari orang yang tanpa dosa bisa mencuri. Gitu ya. Makanya inilah kenapa bayi ketika dilahirkan, meskipun dia belum memiliki perbuatan dosa, tapi dia sudah memiliki hakikat keberdosaan yang diwariskan dari orang tuanya. Sifat dosa itu sudah ada dalam diri bayi meskipun dia belum melakukan perbuatan dosa. Sama seperti anak singa. Anak singa ketika dilahirkan pastilah dia buas, tetapi belum melakukan perbuatan yang buas. Nanti kalau udah gede, bayi singa yang ini nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buas. Gitu. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Gitu ya. Jadi kami sesempit itu Pak. Orang Yahudi pun mengakui hal yang sama ya mengenai kalau dosa waris bukan perbuatan dosa Adam yang diwariskan kepada manusia, tapi manusia itu dilahirkan sudah dengan natur berdosa. Itu orang Yahudi mengenalnya dengan istilah Yetzer hara. Kalau perbuatan baik itu Yetzer hatov. Nah, orang Kristen menyebutnya dosa turunan, hakikat keberdosaan. Gitu. Karena memang hal ini adalah prinsip yang alkitabiah di dalam Alkitab kami. Untuk itulah Kristus datang mengambil kami dari kematian itu akibat dosa. Ya. Oh, jadi begitu ya Mbak. Menurut Mbak itu dosa itu ya seperti sifat. Iya, iya. Itulah natur, itu natur namanya yang merusak. Natur ya. Kalau Bapak tidak memiliki dosa, Bapak tidak mungkin bisa berbuat dosa. Makanya Kristus dikatakan apa? Ia yang tidak berdosa dijadikan apa kata? Dibuat menjadi dosa. Dibuat menjadi dosa. Agar apa? Kami yang percaya kepadanya dibenarkan di dalam Dia. Aku udah kayak Agatan ya kok ngomongnya, ya. Berarti gampang betul itu ya. Orang Kristen. Hah? Gampang gimana? Maksudnya menggampangkan dosa. Artinya sudah digampangkan dosa itu kalau sudah begitu, Mbak. Enggak dong. Apanya yang gampang, Pak? Justru ya karena kan berbuat dosa itu pilihan, Pak. Berbuat dosa itu pilihan setiap orang. Pilihan. Iya. Ya, itu pilihan, Pak. Jangan dikatakan digampangkan. Kan tadi iya, saya karena katakan, kalau manusia itu diciptakan bukan untuk berbuat dosa. Betul. Itu bukan fitrahnya manusia, Pak. Itu bukan desainnya kita. Ya, fitrahnya manusia itu berbuat baik, Pak. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan manusia baik. Jadi makanya tadi saya bilang, Bapak berbuat di dunia ini bukan mau diuji lagi. Tetapi Bapak di sini itu sudah menerima penghukuman melalui pilihan Anda sendiri. Anda mau berbuat dosa, itu kan pilihan Anda. Jadi Anda berbuat baik itu tidak akan memperoleh amal, nggak memperoleh pahala. Karena Anda berbuat baik, memang itu fitrah Anda diciptakan. Emang rule-nya Anda sejak semula diciptakan itu tidak berbuat dosa. Jadi jangan ada orang yang bangga ketika dia berbuat baik. Kenapa? Karena memang itu, kodrat kamu diciptakan itu untuk berbuat baik. Normalnya gitulah. Iya, itu memang fitrahnya. Berarti di agama Kristen sudah tidak ada penghakimannya dari Tuhan. Ada dong. Adalah. Makanya kan tadi saya bilang berbuat dosa itu pilihan setiap orang. Itu adalah pelanggaran. Lah, kan Mbak bilang tadi kalau berbuat baik sudah pilihan. Itu fitrahnya. Enggak,
Kalau fitrahnya berbuat baik tidak itu ada fitrah. tidak dapat Berarti pahala bagaimana Setelan dari begitu. pabrik, setelan dari pabrik, Bapak itu memang berbuat baik. Kalau Anda berbuat dosa itu pelanggaran. Yang pelanggaran ya pasti dihukum lah Mbak, Loh ya iyalah, makanya kesalahan. setiap orang yang berbuat salah atau yang melanggar, dia pasti dihukum. Tetapi setiap orang berbuat baik, itu fitrahnya. Itu fitrahnya manusia. Jadi orang kalau berbuat baik, memang itu rule kamu. Itu kata si Elia tuh. Ya, memang normalnya kamu itu diciptakan bukan untuk melanggar. Ya, setelan pabriknya kamu itu seperti handphone yang belum ada rusak. Nah, memang kamu itu diciptakan untuk berbuat baik. Buat dosa itu pelanggaran. Makanya setiap orang yang melanggar, setiap orang tidak taat itu dihukum. Adam, Bapak tahu Adam, dia cuma ngambil buah tuh. Kan Allah tuh bilangnya gini, jangan dimakan yang di tengah Adam, yang lainnya bebas. Ketika dia Iya, melanggar jangan itu, dimakan. dia mati. Setiap dosa itu memang harus dihukum. Makanya melalui penyaliban atau melalui kurban yang dilakukan Yesus di kayu salib, saya begini, sebentar, Mbak. melalui kurban yang dilakukan Yesus di kayu salib, dia itu menegakkan hukumnya. Apa hukumnya? Setiap orang berdosa itu dihukum mati. Yang setara dengan hukuman mati itu adalah penyaliban. Elia berdosa, Agatha berdosa, Pak Sang Penggugat berdosa. Kami itu harusnya disalib. Ya, kalau Allah itu mau menegakkan hukumnya, maka Elia, saya, Pak Sang Penggugat, dan semua manusia yang berdosa di dunia disalibkan. Karena itu adalah hukuman yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi karena Yesus itu adalah kasih, dia gantikan saya, dia gantikan Elia, dia gantikan Pak Sang, dia gantikan semua orang yang mau percaya kepadanya, dihukum mati di kayu salib. Ngerti Bapak? Jadi ketika Yesus itu mati di kayu salib, dia itu menegakkan dua ini. Hukumnya, setiap orang yang salah mati, dan menegakkan kasihnya. Apa buktinya? Dia berkorban, dia gantikan saya mati menjadi dia yang mati. Bener nggak Elia? Betul. Nah, oke. Nah, tadi Itu kan yang Pak, saya jadi tanya- Allah kami itu selain adil, dia juga kasih. Kasih. Buktinya ya di kayu salib sana, dia menegakkan hukumnya, dia juga menegakkan kasihnya. Karena kasih itu tindakan. Elia, kalau Teologi kamu warna mengasihi itu aku, loh. ya, Elia, kalau kamu kasih terhadap seseorang, kamu mau nggak berkorban? Pastilah mau. Nah itu, kasih itu dinyatakan dengan tindakan. Apa tindakannya? Heeh. Pengorbanan tadi. Pengorbanan tadi. Dengan cara dia berkorban, Pak, tahu nggak? Kita itu dibenarkan semua di hadapan Allah. Kalau kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, ya kita disatukan kembali dengan Allah. Ya. Itu artinya sorga. Itu arti sorga, Pak. Gampang. Sorga itu artinya apa? Kami disatukan kembali dengan Allah. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dengan Allah itu terpisah. Sorga kami itu Pak, menyatukan Iya, kami kembali. Adam kan berdosa karena dilarang ya, berarti Tuhan memang itu menguji manusia. Adam berdosa karena dilarang. Loh, kalau Iya, dilarang justru nggak berbuat dosa dong. iya, makanya itu kan manusia pada awalnya itu Sikap. diuji. Iya, diuji. Menurut saya Adam itu diuji. Adam berdosa karena Allah yang bikin Adam berdosa. Itu konsep Islam. Bukan begitu maksud saya, bro. Jangan lari-lari ke Kalau sana. saya buka apa kata nabimu gimana? Saya dapat begini kan, saya tangkap Adam itu kan di sorga diuji, jangan makan ini, sama kita di dunia, jangan makan ini, jangan berzina, ya kan? Maksud saya begitu. Sorga, Bentar. Bapak, Mana dari sorga itu sudah bukan makan? tempat pengujian, Pak. Kenapa? Sorga itu final destination, Pak. Iya kan, di surga Adam kan diciptakan di surga, dia dikasih ujian, jangan makan ini. Ya kan Adam cuma berdosa satu nggak, Pak, ujian. di Dia sudah makan. Saya nggak pernah baca tuh ada dalilnya sudah makan. Ya, kalau udah pernah baca, cari saja. Ada yang pastinya Adam itu memakan. Kalau yang saya tahu. Bapak berani taruh sama Nggak saya ada ya? Bapak. Yang ada itu jangan mendekati pohon. Itu diguran. Bukan tunjuk makan. Anda jangan pohon. Iya kan, itu kan sudah termasuk larangan, Bang. Berarti itu ujian.
Beda nggak mendekati pohon masuk jam makan? Beda apa sama? Kenapa? Beda apa sama? Beda apa sama? Tunggu, suara abang kecil ini. Tahu bedanya nggak? Suruh jangan mendekati pohon tua. Tahu bedanya Pak Sang, nggak? makin Kecil jauh suaranya suaranya, Pak Sang. kecil. Kecil makin suaranya. Tes 1 2. Hah? Ya, kenapa? Ya, lanjut. Di Quran tidak ada larangan Adam untuk makan buah, adanya jangan mendekati pohon. Ya, terus masalahnya apa? Yang pastinya kan ada Masalahnya larangan. tadi kamu katakan Adam dilarang makan. Iya. Iya, berarti salah apa benar omonganmu? Ya, pada dasarnya kan ada larangan ya, Pak. Berarti Adam diuji. Saya kan cuma bertanya seperti itu. Ya kan larangannya mendekati pohon. Pada dasarnya Bukan manusia suruh itu makan diuji. toh. Larangannya bukan makan kan? Larangannya mendekati pohon aja kan? Iya, kalau di Al-Quran berkata seperti itu ya di situ kita imani saja. Nah pastinya kan apa? Imani Menurut saja ya. Mbak ini tadi, bulan dunia itu penghukuman. Kalau di Islam kan ujian, karena pada dasarnya itu manusia diuji sebelum kembali kepada Tuhan. Kan pengujian udah terjadi, Pak. Pengujian itu kan udah sama Adam itu diuji. Itu pengujian itu yang sama Adam. Nah Itu di dunia ini, pengujian. Ya sekarang Di- ini kita udah mendapatkan penghakiman. Kemana Elia? Turun Elia. yang namanya penghakiman menurut saya kalau di dunia itu tidak masuk akal, Mbak. Apa Bapak kalau sakit menderita mati itu pengujian. Kalau sakit itu kalau menurut saya, Mbak, ujian. Kalau kita bersabar menjalaninya, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, Mbak. Bapak pernah tahu ujian itu apa nggak sih, Pak? Ujian kalau di sekolah ya, kita pikir saja. Apa itu? Kalau kita rajin, jawaban kita benar, mengikuti aturan-aturan sekolah, kita akan dapat nilai bagus, Mbak. Artinya kita bisa lulus, begitu. Menurut Makanya saya, makanya konsepnya ini beda ya, Pak ya. ya, Kayak saya katakan konsep bahkan makanya saya bilang tadi, Mbak, kan makanya saya bilang di Kristen begitu. Makanya saya Dan bilang dia nggak masuk akal. Makanya tidak saya bilang nggak masuk akal. Dia tidak ada hukuman kalau berbuat dosa begitu. Karena dunia ini menurut Kristen, menurut Mbak tadi, dunia ini kita sudah dihukum, bukan diuji. Iya. Pertanyaan saya, Ujian kenapa? itu kan makanya nih Pak, yang diuji itu Adam dan Hawa loh Pak. Yang diuji itu Adam dan Hawa. Pak, sekarang saya tanya Pak, sebelumnya Adam dan Hawa ini sakit nggak Pak? Kenapa bertanya seperti itu? Loh karena Bapak bilang di dunia ini sakit itu ujian. Sekarang saya tanya, Adam dan Hawa itu waktu di surga dia itu sakit nggak? Kan diuji nih. Bapak Ya, bilang tidak kan mau pernah diuji ada nih, dalil sakit yang itu mengatakan ujian. seperti itu ya. Makanya saya katakan Yang ada di sakit itu bukan Al-Quran ujian, Pak. dan ujian sakit Adam kok ujian itu. Pak, sakit itu hukuman Pak. Sakit itu kan udah menerima konsekuensi, bukan diuji lagi. Makanya saya tanya, Maka- apakah Adam itu pernah sakit waktu di surga? Contoh lah Pernah sakit nggak di contoh. surga? Ya Berarti walau Adam nggak alam. diuji. Lu kok walau jawabannya udah Yalah. habis lah. Saya mau jawab apa? Jawaban. Memang saya pernah lihat Adam. Memang saya pernah Makanya- cerita dengan Terus Bapak Bapak pernah ngelihat Adam itu dilarang mendekati buah kuldi. iya. Kenapa Bapak percaya dia mendekati buah kuldi itu sebagai ujian? Allah kan Karena Bapak tadi jawabannya walau alam.